bisa tuh yang reverse sweep gitu. We love it. Dan sekarang kita bakal masuk langsung ke dalam drafting phase. Masih mau seperti tadi kan mengeliminasi hero-hero mid laner 3 loh tadi jawab. 3 ya, Parcha. terutama buat Sun kan. Iya. Parcha sama Loyi Parcha. Dan Paramis juga muncul kan tadi. Iya. Tapi ternyata itu dia masih sama. Paramis kan? Bahkan hingga di hari kedua ya, Hayabusa Masih pun baru Paramis. boleh muncul. Nggak berubah sama sekali nih. Benar. Ini antara mereka ambil Baxia-nya berarti ya. Udah ambil Baxia dulu. Baxia adalah Baxia oke, tapi kalau mau chip pun masih oke. Sebenarnya tadi oke, bisa jalan. Cuman harus lebih siap lagi dengan damager mungkin ya. Dan ya itu dia. Mereka mungkin kali ini sudah siap dengan damager yang bakal mereka bawakan ya. Follow up berarti ini bicara dengan adanya chip. Yang sudah diamankan oleh Geek, sedangkan Onyx Baxia yang bakal dibawakan. Yap, dan sepertinya Baxia kini masih belum berubah juga dari Onyx ya. Tapi ini harusnya di pick 2-3-nya udah mulai terganti sih. Karena tadi di game plan sebelumnya kan masih belum berhasil ya, Vin. Iya, sebenarnya di game pertama tuh apa yang ngebuat Onyx lumayan kesulitan deh sampai harus main di late game. Kalau aku ngelihatnya karena momen dari Kenziski juga sama Make It itu banyak banget berpengaruh sih. Terutama di team fight di momen-momen Lord kedua dan ketiganya sih. Nah, terutama yang ini nggak sih yang sifatnya dipaksa lagi yang baru pada tumbang dari kicknya. Terus Oh iya. balai langsung muncul lagi dengan chipnya. Dan let's see ya, sekarang dari Geek juga jadi hasil Value in me. masih dengan kalian Pick yang sama. Let's go! Oke. Rematch! Kalau kalian ingat di beberapa match terakhir mereka ketemu juga. Regular. Sama kayak gini. Picknya sama. Bandnya sama juga. Hasilnya beda. Hasilnya beda. Hasilnya beda, let's see. Tapi ini one bukan yang diambil nih. Dari Onyxnya ya, yang mau berubah atau enggak? Iya. Nah itu pertanyaannya. Harusnya masih sama sih, yang di band Cici lah nanti. Cici yang bikin repot ya Karena sebenarnya. Cici tadi bisa pegang Fredrin. Iya. Iya. Oke. Nah berarti pertanyaannya mereka langsung prioritasin ke arah Cicinya dulu atau one-one-nya dulu nih berarti dari Onyx ya. Untuk layer pertama ngeliat 3 draft dari Geek yang Sam Pattern. Nggak berubah ya? Badang. Diprioritasin dulu ya. 8 kali win ya berarti ya. So far masih 100%. 100% itu. Masih Buat Keyboy ya? Iya. Terlalu power nih nampaknya hero dari Keyboy. Berarti bagus inisiasi-inisiasinya ya. Setuju banget, macro play-nya luar biasa lah ya kalau udah ngomongin Keyboy. Ini mereka langsung mau nutup ke area god lane-nya kah? Dari Onyx, kayak nutup kiri tail lagi mungkin? Ya ini berarti akan ada banning-banning terhadap para gold laner ya. Moskownya di ban. Dan ini berarti Cicinya akan flash. Yap. Belum tentu ada di mid sekarang. Iya. Dan sebenarnya one juga nggak perlu jadi prioritas untuk Onyx juga ya untuk DP keempatnya nih. Karena sejauh ini memang dengan ada Moskov yang muncul, Irtel masih available juga. Dan selama masih ada Irtel, sebenarnya lagi-lagi pemilihan untuk arah gold lane di pick keempat nanti dari Onyx itu masih jadi pilihan cukup fleksibel. Dan Joy kali ini. Nah, ini bagus banget ya. Karena mereka nge-ban Joy, berarti mereka nggak percaya nih. Baxia Baxianya. akan masuk sebagai jungler. Karena Baxia kita tahu, mungkin secara konsep 3 lane yang bakal bisa dipilih. Iya. Dan Romer menurutku adalah salah satu tempat Baxia yang terbaik bersama dengan EXP. Ya. Karena kalau dia di EXP level 2 cepat bisa langsung rotate ke mid. Tapi kalau udah ada Badang Keyboy sih aku akan tetap memprioritaskan Badang di Rom ya sebenarnya. Badang ya? Iya. Ngelihat Kan bisa di lineage-nya. EXP. Baxia. Nah di XP paling tuh bisa digeser tetap ya. Oke. Karena enaknya 3 role gitu ya. Terlalu fleksibel. Sangat fleksibel. Tinggal sekarang kita ngeliat dari Onyx akan menutup ke arah mana, masih mau fokus ke arah gold lane dah. Kemungkinan besarnya iya sih, kayak mereka tetap Ranger, Vital, tapi Meritnya dulu kayak Too powerful sih tadi. Dan 2 hero ini adalah 2 hero power buat Kensis. Iya. sebenarnya. Iya. Itu mau Moskov ya. pegangan banget. Berarti untuk satu terakhir, jungler lagi kah? Ya atau Marksman juga oke. Great good. Tapi kemana dengan Cici nih yang tadi kita sempat bahas juga. Cici dan Franco mungkin bisa jadi kombinasi juga nih kalau dibawakan oleh Onyx. Cukup banyak sih sebenarnya untuk pilihan-pilihan hero yang akan nyaman dengan hadirnya Baxia dan juga Kimi. Ya, coba tadi Cici last pick kan. Cici last pick. Bisa diambil ikan gig dulu gitu. Oke. Diambil lumayan pagi. Oke, ini untuk ke mana nih? One-one-nya kah? God lane atau XP itu tadi? Sales been itching Yang for masih a terbuka real dan fight is picking. jawabannya ya, mengarah ke area Kalea terlebih Kalea. dahulu ya. Oh. Kalea. Oke. Dan Onyx, mereka bisa ngambil lagi karya Cici-nya berarti untuk ke-press. Nah, ada pasti Intel yang mereka take over. Ini dia yang berubah ya. Dan pastinya kombinasi Badang, Iritel. Wow, kemarin kita udah lihat juga Rico sempat membawakannya. Serem. Satu fist break, fist crack kombinasi dengan heavy crossbow.
last pick ke arah Angela selesai seharusnya ini. Iya, dan King ini bener-bener respect banget sih Ben ya, sama fleksibilitas Onyx ya. Yep. Mereka nutup yang sebenarnya sudah potensial ada badang di roam tapi tertutup ke arah kaliannya karena bisa kalian expert juga. Dan sekarang dua pilihan terakhir dari Geek. Ya karena pemilihan dari Iritel sendiri untuk mencegah Granger juga kan sekalian. Ya. Iya, Jadi one step Granger. ahead dengan mengambil Iritel ya. Grangernya ya Pak, kalau dipakai pun ya agak terpaksa buat berhadapan dengan Iritel. Yes, dan Geek ya langsung jawab dengan oke, true Wow. damage nih. Jawaban buat hero badan kayak gini true damage dan memang tadi mereka nggak punya hero landing. That's why Cloud yang langsung jadi opsi juga. Sebentar, Freditnya di mana nih? Ini tuh yang aku mau tanya juga ya. Jadi Expert lumayan Iya sih. flex ya ini ya. Lumayan antara flex dua ya. itu. Tapi last pick nih, apakah Angela Om kombonya masuk? Tapi kalau Angela, Baxi akan kerepotan kalau misalnya Xbox-nya jadi jungle. Iya. Oke. Ini nice pick soalnya. Jadi di sini kalau memang ini Baxia bukan jungler, Xbox akan jadi XP. Iya, iya. Kalau Baxia jadi jungler, Xbox bakal ya masuk jadi jungler juga. Iya, iya, iya. Itu damage problemnya ya. Damage di early, so Onyx satu terakhir badan lagi kah? Ya either mereka ngambil Gatot atau ngambil Ci lagi. Oh, kalau ambil buat Onyx. Cici, landing dengan Xbox, nangis Cici. Oh. Tapi Cici yang diambil Cici. Gue lebih Wow. suka Xbox di jungle. di jungle. Dan ini lebih Tapi kalau enggak. ada Cici berarti ya Xbox-nya bakal dipaksa buat jadi XP. Iya, tadi udah terlihat juga sih seharusnya. Jadi langsung aja kita lihat ini dia untuk game yang kedua bersama Papulu dan Aul. Yep, terima kasih di our panelists dan sekarang waktunya kita akan melihat ya jalannya game yang kedua akan seperti apa lagi nih Ul? Benar, karena kalaupun nantinya dari Onyx bisa dapetin kemenangan, mereka akan menuju ke match point. Betul? Dan Geek Fam setidaknya harus menyamakan kedudukan terlebih dahulu dan ini adalah semifinal di upper bracket ya. Upper bracket. Satu langkah lebih dekat menjadi perwakilan MPL ID nantinya di MSC Yep. X EWC. Betul sekali dan juga menempatkan mereka ya di dalam grand final. Selain dari satu tiket tersebut, gelar juara yang akan dikejar untuk dari MPL ID season 15. Jadi untuk memulai semuanya di game yang kedua kita mau tes dulu suaranya nih ya. Boleh. Kita mau tes dulu suara Velodrome. Mana suaranya? Wow. Semangat tentunya ya untuk mengawal dari kedua belah tim ini yang masih akan kita pernah melihat ya. Buset. Wow. Lagi dan lagi di game yang pertama terancam, di game yang kedua ke pick off dua-duanya. Pagi-pagi kena first blood. Cakep. Waduh berat. Susah. Susah bang ini. Di game yang pertama kasusnya tadi kayak gitu. Cuman Tapi dua-duanya aman. selamat. Iya. Di game yang kedua kayak gitu juga, tapi dua-duanya gak selamat. Bahkan tuh sekarang coba lihat Baloyski-nya. Sudah hadir kembali. Dan Kiboy masih dengan 8 kali pemilihan badang masih 100% berarti ya. Yap, tapi Baloy tetap dalam keadaan sangat terancam. Dan sekarang Kiboy penggunaan ke-8 ataupun 8 kali sudah 100%, ini penggunaan ke-9 akan seperti apa lagi? Aduh, pelan-pelan gak sih nih? Nick, pelan-pelan lah. Iya. Jangan terlalu buru-buru. Buset deh. Semuanya memang harus pelan-pelan, Pak. Karena Ya. hidup itu tentang perjalanan, bukan pelarian. Sudah dimulai nih. Ya kan masalahnya dari tiap tim juga kecepatan berjalannya itu berbeda-beda Ul. Benar. Cuman setidaknya semua punya garis finish yang sama. Juara. Sama kayak itu. Oke. Baleski dihajar kembali. Tapi Kairi balik arah. Ini Kairi pakai power steering ya. Bang, beloknya. Belok. Beloknya cepet banget. Dia bisa ngedrift ya. Iya. Kayak sebelum di pick tadi balancingnya udah dibenerin gitu. Tapi ini udah berdamai dengan keadaan juga ya. Iya. Dengan menggunakan hero traumatisnya lagi, tapi terlihat cukup baik sekali Onyx menggunakan strategi seperti itu ya. Apalagi memang Lutfi yang akhir-akhir ini menggunakan hero EXP yang punya damage. Tapi Rizky, Dan cepat berbeda Savero. Hey! Oh. Kenzinski balik arah. BMI dirinya. oke. Adakah sedikit sebuah miskalkulasi ataukah miskomunikasi yang terjadi? Karena memang harusnya itu Savero, tapi enggak, Savero juga punya sprint sih. Jadi kayaknya nggak mau terlalu memaksakan juga. Tapi turtle pertama menjadi modal lagi nih untuk Onyx bisa mendapatkan keuntungan yang cukup banyak di early game-nya. Betul. Sementara Baloyski yang lagi-lagi ini nggak leluasa banget, dia mau ngasih pressure buat Onyx. Sulit banget. Sulit. Ini Kiboy ada satu, tapi kayak ada di mana-mana gitu loh. Para berbeda Lutfi kembali dengan Cici Vengeance yang gopnya terikat untuk kali ini. Ada satu lagi. Lasis tadi dia udah langsung dikeluarkan, tapi Make It lah yang menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Bahkan tuh sekarang Baloyski mendapatkan hasil yang sama. Yes. Dan wah ini sebenarnya intinya
cukup sama ya. Ngelihat bagaimana hero-hero yang digunakan juga. Waduh, sakit banget itu heavy crossbow-nya. Ini Baloi masih belum punya shortcut nih soalnya sekarang nih. Yep. Jadi agak sedikit harus lebih mundur dulu, nggak bisa terlalu terburu-buru. Nahan dulu. Benar, dan kita pernah ngeliat di regular season ya Pak, gimana draft yang cukup kekeh dari keduanya. Yap, bahkan waktu itu ada yang sampai 100% sama. Benar, 2 game ya. 2 game. Aha, Bukan tapi- satu tim, 2 tim. Benar, tapi balik lagi dengan adanya poros dari Onyx yang sama, trio mid-nya, Badang, Kimi, Baxia. Ya. Yang ternyata terlihat jauh lebih agresif. Dan akhirnya Geek Fam, walaupun memang menjawab dengan hal yang sama juga ya. Membawakan ke arah Chip, Valentina, dan juga Fredrin. Tapi nasibnya berbeda, mereka tidak bisa menahan apa yang diberikan oleh Onyx di early game, digas habis. Karena ada perbedaan yang satu DPS dengan Sans kayak gini kan udah enak banget gitu loh. Terus dia Bisa, punya sosok tebal di depan, punya sosok sisi yang baik juga. Yo wes. Yap, dan jujurnya kayak aku ngeliat dari Geek Fam, mereka lumayan lack of damage ya. Yap, dan para berbeda. Dan sekarang waktunya untuk memanggil semua rekan-rekannya. Tapi sekarang pergerakan dari Lutfi masih sangat stabil. Bahkan rekan-rekannya pun hadir. Menjadi sebuah kerugian yang sangat besar untuk pemain-pemain dari Geek. Begitu fatal. Keputusan yang diambil barusan bakal coba lihat pergerakan dari Aboy malah ketahuan dalam rebutan ini pada berbeda. Satu terakhir Sapero menjadi anak yang berbudi dan berbakti karena selamat untuk kali ini bahkan untuk sekarang. Tapi tidak butuh waktu yang lama. Yes, dan ini Leo yang tidak malas ya. Don't be lazy, Leo run! Walaupun in the end memang harus terkejar juga dengan adanya chip di sana dan Kensiski dapetin platingan yang cukup Yep. banyak. Nantinya akan menjadi asuransi juga untuk Geek Fam karena kayaknya untuk mid to the late game permainan split push, permainan makro juga ini akan bisa menjadi sebuah winning condition untuk Geek Fam itu sendiri. Jadi ya, tidaknya mereka sudah memiliki orang-orang yang bisa memanjangkan landingnya Leola. Itu Ataupun dia. mengganggu dari landing-landing jauhnya. Chip udah pasti akan sangat mengganggu. Namun sekarang mereka udah punya Cloud juga di tempat yang berbeda. Pergerakan, gimana traction pulse-nya. Langsung dikeluarkan dan Aboy. Untung saja tadi Aboy masih sempat nge-dash untuk bisa mengamankan posisinya. Alright, tapi masalahnya sekarang purple buff juga dari Make Kids berhasil untuk diambil oleh Kairi, hilang seketika. Walaupun memang secara gold sekarang masih belum terlalu terpaut jauh dibanding di game sebelumnya ya. Yep. Tadi kan sempat menginjak ke angka 4.000, 3.000. Ini perlahan juga Onyx bermain dengan waktu sih. Kalau Geek Fam bisa membuat sang damage dealer tumpuan yaitu Kenziski punya space. Ini bakal bahaya banget buat Onyx. Tapi untuk mendapatkan Sans juga mereka harus menjadi satu tujuan utama juga nih. Benar, itu tinggal tugasnya Baloi. Cuman sulit banget Sans untuk digapai. Yap. Hei, traction pulse, Baleski kembali tertangkap. Ya, selalu tersergap ya. Kayak kegap mulu dia lagi coba untuk ke-trap dan Oke, Boy? bahkan tuh sekarang coba lihat ada pergerakan pada Aboy-nya, Aboy. Aboy dikejar, Aboy pun tidak selamat dan mereka mendapatkan Karao tertarik di area mid. Satu central defense yang berhasil dirubuhkan. ya ini akan semakin luas lagi Onyx untuk ngecek rumputan tapi Kenziski ditabrak. Oke, Kenziski masih berusaha untuk bisa menggocek pergerakan dari Kairi, tapi untungnya Baleski hadir untuk guna untuk bisa memberikan sebuah bantuan dan sekarang ada portal yang udah langsung dibuka dan mereka memulai jalan depan pertempuran di bagian atas. Tapi sejauh ini Kenziski masih berhasil selamat, ada Luffy di bagian belakang dan sekarang sudah berhasil mengamankan lagi karena Kenziski tapi Sancia berhasil ditumbangkan juga. Mereka kekurangan damage, waktunya untuk pemain dari Geek bisa membalaskan keadaan tapi Baleski-nya pun malah menjadi satu korban di dalam pertempuran tersebut dan sekarang last insanity membuat Luffy harus merasakan bagaimana banyak damage yang dihasilkan tapi Aboy masih berjuang untuk bisa menyelamatkan diri. Hanya saja Kairi tidak akan memberikan hal tersebut dan Luffy dengan vengeance-nya memberikan sebuah impact yang begitu menyakitkan. Tapi untuk sekarang ada satu lagi main bola begitu menyakitkan dan Luffy bisa kaburkan. Tidak, pertempuran begitu panjang kali ini. Panjang banget karena yang bertahan memang tank jungler dan juga EXP fighternya. Sehingga lama banget tadi berada di area tersebut. Walaupun in the end ya sama-sama tumbang juga pertukaran terjadi. Tapi Lutfi membuktikan, akhirnya kita bisa bilang luar biasa Lutfi. Lutfi. Udah bukan astaga lagi kan, luar biasa loh dia. Biasa Ngezoning. kan Lutfi ngagetin ya. Iya, ini sekarang dia keren. nyeremin loh buat lawan loh. Di zoning abis juga dan ya kali ini Geek Fam mereka bisa memanfaatkan juga Gops nih untuk bisa ngezoning dari Kairi dan Lutfi terutama. Yap. Tarik ulur di area turtle sekarang sudah mulai terlihat, namun sepertinya tidak ada kontes yang ingin dilakukan oleh Geek Fam kecuali Baloi-nya akan bisa membuka shortcut yang sepertinya tidak perfect turtle. Sekarang sudah dikantongi oleh Kairi. Mendadak sabar kali ini Geek ya. Karena Iya, mereka benar. sudah memanjangkan landing juga di bagian bawah nih Ul. Benar. Ada Mekit yang berusaha untuk bisa mengamankan arah purple buff. Ada satu inner turret yang mau diambil tapi Iya. di atas
kayaknya bakal dirubuhin juga. Dan Gifam juga sadar kayaknya kalau mau paksa teamfight mereka book. Hei, ada sebuah pergerakan di mana mereka dan berusaha untuk bisa mendapatkan lagi ke arah satu player apapun. Satu tim dari Onyx. Tapi Reaction Pulse tadi mengikat ke arah beberapa player dan sekarang masih saat dikeluarkan tapi tidak memberikan impact apapun. Tapi Kiboy berusaha untuk bisa mengamankan ke arah beberapa player. Coba lihat mereka santai banget masuk ke arah outer tadi bagian atas. Tapi Savero free dengan heavy crossbow-nya sakit banget. Aboy down double kill didapatkan San bahkan triple kill. Ampun San, ampun. Triple kill. Gila, Sans is back dan Gifam mereka berperang hanya dengan 4 pemain saja. Sebuah keputusan yang cukup dilematis bagi Kenziski. Kalau ikut teamfight, dia bisa chance tumbangnya gede. Ya. Tapi akhirnya minim damage. Dan akhirnya yang pasti-pasti aja adalah dapetin turret bawah. Dan ini dia dari segi replaynya. Make It-nya ketinggalan, gak ada escape, gak ada lagi backup yang bisa dilakukan sehingga Make It-nya hilang. Dan ingat, Curtain Skull ini langsung mengunci 2 pemain dengan damage follow up yang konstan. Sans, itu inner turret gak ada harganya di mata Sans. Gak ada. Gak ada tadi. Outer turret tadi Badang Kiboy lewat sendiri deh. Punten. Aku badannya tebel banget di semen apa gimana Badang barusan ya. Masnya ini turret loh gitu. Iya, masnya ini turret loh. Hey, saya ngasih damage loh mas. Saya turret mas. Gitu. Lewat aja lu. Oke, tapi ya memang seperti apa yang kata Pak Pulun juga ya. Ini Baloy memang terlihat lebih sabar untuk menggunakan shortcutnya juga. Walaupun memang kembali dengan item priority-nya menuju ke arah fitting time. Item ketiga untuk Kenziski masih sedikit tertahan. Golden Staff yang akan menjadi incaran terlebih dahulu. Yep. Ataukah mau menuju ke arah Wind of Nature nih? Golden Staff lagi. Iya, harus Trinity dulu ya modalnya ya. Dan Wind of Nature juga perlu banget kayaknya buat 1v1 nantinya bersama dengan adanya Savero juga. Dan Kenziski tugasnya banyak banget. Dia harus nge-split, dia harus ikut teamfight, dia harus jaga diri. Karena jangan lupakan, ini efek cancellation untuk sosok Cloud ini banyak. Tuh lihat, ada satu prediction yang dilakukan oleh Sansu dari tadi tuh bagus banget oleh sekarang Curtain Skull-nya malah bagikan ke arah 2 player sekaligus. Hei, adalah sisa Niti dan Sarsnya bisa ke selamat tapi Sans berhasil langsung ditumbangkan di shutdown. Ada sebuah keuntungan, namun sekarang mereka masih berjuang untuk bisa menyelamatkan dia. Ada Kiboy di bagian belakang tapi Flicker udah langsung terlihat Kiboy harus balik arah dan Kiboy lah malah adu lari ini sama Poleski menuju karya dari Lord itu sendiri. Oke, tapi gak berhenti-berhenti ya. Lihat Lutfi. Ya ampun. Men-zoning sampai bener-bener ke... Ayo APGH, ayo APGH nih boleh. Ayo. yang Jakbar yang berwihak. Baloy. Tapi sekarang Baloynya hadir, tapi Baloy membagi rekan-rekannya mereka siap untuk bisa melakukan sebuah pertempuran. Sekarang ada satu Blazing Duet dan tidak memberikan impact apapun. Double kill didapatkan karena Vengeance aktif tadi sepertinya. Itu dia. Memang Kairinya tumbang. Tapi Onyx dapetin Lord dan juga dapetin Baloyski bersama Kenziski. Ini menjadi sebuah kerugian yang cukup besar untuk Gifam. Again, sebuah shortcut, sebuah ancaman yang hadir dari chip dengan teleportasinya yang bisa membawa rekan-rekannya. Ini belum berimpact baik untuk Gig. Yep. Oke. Menjadi sebuah kerugian lagi untuk mereka. Tapi Onyx bener-bener 8.400 sendirian nih Sans. Iya. Sans sudah mulai mainin HP temen ya? Coba dulu Belum dicek, ya. Marshall coba dicek dulu ya. Ini itemnya masih sama ya, kayak lebih ke glowing, tiger, glowing, masih dengan concentrate juga. Makanya di teammate dia sustain, dia punya damage. Apalagi ada 2 frontliner juga kan di depannya, initiatornya ada. Dan ya sekarang kembali Deja Vu, 2 lane yang akan didorong juga sama Onyx. Sakit Oh enggak, ternyata tengahnya ketahan. Ini masalahnya Epic Crossbow ntar sekalinya masuk juga ya. Flash damage-nya ke dalam satu area ini semuanya bakal merasakan akibatnya loh. Hei, Kairi akan mendapatkan diri tapi Kairi hanya memancing saja sempat tadi. Memancing ke arah satu player. Ya ini Kiboy tadi udah mishing gitu bah. Iya. Konsil. Bahaya. Oke, masih Sanity hanya mengamankan karena satu wave minion tapi sepertinya mereka pun udah mengeluarkan lagi Baloy. Mencoba untuk bisa mengatur bagaimana jalannya pertempuran dengan satu portal yang memang sudah dibuka tapi itu pada berbeda. Aboy malah menjadi korban karena Kiboy berhasil mendapatkan Aboy. Itu dia. Dan tadi Savero memang low banget HP-nya, dia masih bisa kabur dengan sprintnya juga. Dan sekarang middle turret inner. Wah, Kiboy benar-benar ingin menunjukkan where is Miracle Boy, where is Aboy, this is Kiboy sepertinya. Bener, di hadapan dari Aboy juga. Tapi masalahnya sekarang wave minion sudah mulai dikawal juga oleh Onyx. Base turret bottom lane akan menjadi target berikutnya. Yap,
Dan sekarang Gobslay harus merasakan akibatnya. Ada Piragarbor yang terpecahkan tapi masih tertahan. Di mana sekarang Kiboynya pun langsung panggilan dengan sangat cepat. Tapi Lutfi terus saja memainkan Yoyo yang begitu menyakitkan. Tapi Gob tidak ada Piragarbor di dalam tubuhnya. Kairi bisa betul maju sedia karena depan Kairi. Tidak ada backup tapi Kairi hilang sedia di tempat yang berbeda. Baloyski sempat mengamankan ke arah portalnya memanggil rekannya tapi terlambat kali ini. Yes, Kenziski memang masuk ke dalam portal tapi ada sedikit keraguan-raguan. Mau coba untuk Blazing Duet, tapi sepertinya sulit karena masih harus menahan bagaimana adanya laju wave minion yang begitu banyak juga bertumpuk ke area base dari Geek. Dan again, kali ini Geek dalam keadaan yang tertinggal, mereka kehilangan 3 base turretnya juga. Memang Queen of Nature sekarang sudah dimiliki juga oleh Kenziski, tapi masih belum ada point kill sehingga kali ini untuk secara delivering damage itu masih sangat-sangat terbatas untuk space yang bisa diamankan juga untuk Kenziski itu sendiri. Bahaya nih. Bertempur terus. Ya, karena akhirnya adu otot aja dengan adanya hero-hero punya durability tinggi kan. Ya. Tag-tag jungler, pedein aja untuk tabrak-tabrak depan, yang satu terbakar, yang satu dicat pakai yoyo. Ini kayaknya 2 minggu libur ke playoff pada nge-gym semua nih hero-heronya. Harusnya gitu ya. Udah berotot semua nih, hei. Pertempuran akan terjadi. Tapi Maikit terjebak sedia. Maikit masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Tidak bisa. Traction full tadi dari Aboy sepertinya mencoba untuk bisa mengamankan posisi dari rekan-rekannya. Alright. Memberikan sedikit waktu. Oke, dan pertanyaannya adalah IMU yang memang always ke arah traction pulse. Yap. Dan itu gak berimpact bagus. Biasanya kalau kita lihat traction pulse itu dikombinasikan dengan adanya Starium Beam. Ya. Biasanya buat tambahan sisi lagi baru dikombo dengan adanya efek slow dari Antigraph. Ataupun ada efek sisi dari hero-hero yang lain. Benar, dan ini gak ada continuous sisi yang bisa dimanfaatkan karena Nah itu dia. cuman ada di Maykits. Sementara Maykits kalau ketinggalan di depan kayak tadi, dia one way ticket, gak bisa pulang. Gak bisa pulang Maikit. Mau pulang pakai apa kamu? Shuttle di depan. Waduh. Itu buat yang nonton watch party. Bukan buat hero. Iya. Gak bisa Maikit. Susah. Oke, dan sekarang Lord sudah mulai masuk ke area defensif dari Geek Fam menuju arah tekannya. Yap. Dan Lord sudah akan bersilaturahmi kembali. 5 melawan 5 plus adanya Lord. Akan seperti apa lagi kejadian karena Sapphire sekarang sudah mengeluarkan lagi karena satu epic crossman dia milikin. Tapi Maykits pun udah gak sanggup untuk bisa menang. Bagaimana damage yang bisa dihasilkan oleh Sapphire. Dan sekarang Baleski mulai maju lagi karena terdepan di mana Baleski pun udah berhasil untuk dirontokkan kembali. Dan Aboy masih bisa menyelamatkan di Kenziski. Coba lihat 1v1 situation. Bersama dengan Lutfi tapi Samcha dan para berbeda berhasil langsung diamankan oleh Gops. Dan mereka akan kehilangan dari Gops kembali. Tapi setidaknya sekarang Gopsnya pun masih berhasil kabur ke depan di jauh lebih lama. Tapi Aboy tidak akan bisa dan Kenziski menjadi korban kembali dan base kembali terbuka dan mereka menutup game yang kedua. Dengan poros yang sama, tapi dengan CC yang berbeda. Digas dari awal, Onyx menuju ke arah match point. Dan semakin dekat menuju ke arah final upper bracket dan Geek Fam. Memang game pertama tertinggal dan mereka butuh bagaimana pasif dari mendownload game pertama ini untuk bisa mereverse sweep nantinya. Yap. Onyx begitu menggila, Onyx begitu mendominasi, satu kemenangan lagi dan mereka akan berangkat menuju ke bracket selanjutnya. Tapi kita pun harus ingat, Geek sempat ketinggalan 2-0 untuk beberapa season yang lalu. Lalu mereka menukar satu pemain di area gold lane-nya kah atau dari area yang berbeda. Dan itu membalikkan keadaan mereka waktu itu. Tuh, Wah, akankah menjadi sebuah kunci? akankah menjadi sebuah kunci lagi? Karena player itu pun sudah tidak ada lagi. Iya juga. Iya juga. Aha, akankah konsep yang sama mau dikeluarkan kembali? Betul, dan ya walaupun memang ada 2 nyawa ya. Yap, Tapi jangan sampai lengah dan terlena. betul. Oke, match point di depan mata kali ini untuk Wah. Onyx. Dan akankah ada sebuah bentuk respect lagi? Karena masalahnya 9 kali penggunaan badang masih 100% win rate untuk Kiboy. Kiboy, 9 game. Ini dulu emang benar-benar kata-kata yang dia buktikan ya. Very spicy boy. This is Kiboy. Ya udah kalau begitu, sekarang waktu ya the our panelists untuk menjelaskan semuanya. Match point lagi-lagi berhasil di-secure oleh tim Onyx dengan skor 2-0 sekarang dan bisa dibilang game